Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardayani dari kelas D semester 2 Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidian dan Rapang. Saya akan membahas tentang perkembangan teori sumber daya manusia dan asumsi dasar sumber daya manusia. Perkembangan teori manajemen sumber daya manusia secara filosofis dapat dibagi menjadi 5 fase, yaitu fase pertama yaitu administrasi personalia, fase kedua yaitu gerakan peningkatan efisiensi dan produktivitas, fase ketiga yaitu awal kesehatan dan psikologi industri, fase keempat yaitu pertumbuhan konsep hubungan manusia, fase kelima yaitu periode modern. Fase pertama, administrasi personalia. Sejak dimulainya revolusi industri di Inggris dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769, terjadi perubahan besar-besaran pada berbagai industri di dunia. Organisasi di era revolusi industri disusun sejalan dengan pabrik Adam Smith dengan struktur yang sederhana. Pada tahun 1776, Adam Smith dalam bukunya The World of Nations memperkenalkan konsep pembagian kerja dengan mengusulkan bahwa pekerjaan dapat dibuat lebih efisien melalui pembagian kerja. Fase kedua, gerakan peningkatan efisiensi dan produktivitas. Revolusi industri kedua di pertengahan abad ke-19 mempengaruhi industri yang menuntut modal, termasuk produksi dan penjualan sebagai sektor bisnis terbesar. Belakangan muncul teori-teori yang membahas akuntansi terkait karyawan. Pada era yang sama, karyawan dianggap sebagai aset bagi organisasi. Fase ketiga, awal kesejahteraan dan psikologi industri. Pada awal abad ke-20, persaingan yang meningkat dan tuntutan yang mendesak untuk memenuhi pesanan membuat pemilik pabrik memperhatikan produktivitas secara serius dan berbagai isu yang menjadi fokus seperti ketidakhadiran karyawan dan turnover yang tinggi. Dengan mendirikan Departemen Personalia untuk pertama kalinya pada tahun 1914 untuk perekrutan dan seleksi pekerjaan dan pemeliharaan catatan karyawan, namun dalam perkembangannya Departemen Personalia ini diminta untuk mengurus pelatihan, administrasi kesejahteraan tenaga kerja, dan pemutusan hubungan kerja dan pengurangan tenaga kerja. Fase keempat, pertumbuhan konsep hubungan manusia. Pada fase keempat ini lebih menekankan pada kepentingan bersama antara manajemen dan pekerja. Inti dari pendekatan hubungan manusia adalah tanggung jawab utama dari manajemen efektif untuk mengadopsi pendekatan hubungan manusia terhadap personalnya. Fase kelima, periode modern. Dalam bisnis modern, pembentukan divisi sumber daya manusia sepenuhnya terintegrasi dengan strategis perusahaan. Dalam periode ini, pengelolaan sumber daya manusia mencapai kemajuan luar biasa dengan manajemen objektif, human resource management, human resource development, dan strategis human resource management. Asumsi dasar manajemen sumber daya manusia. Selama lebih dari 40 tahun terakhir ini, pakar perilaku organisasi dan manajemen di Amerika Serikat berusaha untuk lebih memanusiakan doktrin employment at will dengan mengembangkan seperangkat asumsi baru yang melihat hakikat pekerjaan sebagai manusia yang lebih utuh. Untuk melandasi pengembangan konsep atau model sumber daya manusia, konsep ini lahir dari gagasan tokoh-tokoh seperti Likert pada tahun 1967, MC Gregor 1960, Sain 1972, dan Miles 1965. Mereka berasumsi bahwa kerja itu bukan beban dan bahwasanya pada umumnya orang bersedia memberikan kontribusi melebihi dari yang dituntut oleh pekerjaannya. Tugas manajemen adalah bagaimana menggali sumber daya insani dari dalam diri pekerja melalui penciptaan suatu iklim kerja yang kondusif di mana setiap anggota perusahaan tergugat semangat untuk memberi kontribusi yang baik. Itulah tadi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.